Angkatan 11 SMP Negeri 40 Batang akan melaksanakan praktek wawancara bersama Kepala SMP Negeri 40 Batang dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya Herliza. Saya Risma Kurnia Manurung. Saya Falufa. Saya Puji Yuniarti. Saya Berliana Karo-Karo. Saya Mastur Manalu. Selamat menyaksikan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kita di sini ada berenam Pak ini CGP dari sekolah kita Pak. Nah, ini melakukan wawancara tentang kasus-kasus dilema etika atau kasus bujukan moral Pak yang terjadi di sekolah kita. Ada 8 pertanyaan nih Pak. Jadi nanti kita berbagi dengan teman sharing. Artinya kami minta kesediaan Bapak untuk memberikan tanggapan ya Pak ya. Ya, baik. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama nih ya Pak. Selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah kita? Gimana ya? Pada intinya kan kalau yang bisa kita bedakan secara sederhana itu biasanya melihat dari aturan atau jenis ketika bujukan moral itu biasanya kita akan lihat aturan. Kalau aturannya itu mengatakan tidak boleh, terus itu berarti kita itu tidak boleh kita laksanakan karena itu berarti bujukan moral. Tapi kalau dilema etika itu biasanya sama-sama baik, cuman kita ingin mencari kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Kalau untuk bujukan moral jelas ya Pak ya, harus sesuai dengan aturan atau prosedur teknis yang ada di sekolah kita. Ini masalah dilema etika ini ya Pak ya, harus ada keputusan-keputusan yang harus diambil bersama ya Pak. Ya. Ke pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara mengambil keputusan biasanya sih secara alamiah nurani saya, jadi yang berdasarkan pengalaman saya juga, jadi saya melihat secara umumnya kan kita sudah bisa menganalisis kira-kira mana yang lebih bermanfaat, lebih manfaatnya lebih besar. Kalau misalnya ada dua kasus ini sama-sama baik, tapi kita akan mengambil mana yang bermanfaatannya itu lebih besar, bukan hanya sebagian sebagian orang, pokoknya intinya yang lebih banyak bermanfaatan Untuk kepentingan banyak orang ya. Sekolah kan ada warga sekolah ya, jadi bukan hanya aspek misalnya gurunya saja baik, tapi juga harus mempertimbangkan aspek anak, apalagi orientasi anak, kemudian juga warga sekolah lainnya, kemudian juga orang tua, kemudian masyarakat. Jadi tidak bisa kita melihat itu hanya satu sudut pandang, harus dilihat secara mata-mata besar. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga dilanjutkan boleh Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak pakai dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Langkah-langkahnya Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau biasanya saya hanya menimbang, kemudian melihat, kemudian saya analisis, kemudian saya putuskan. Jadi kadang saya bisa mencari data itu dari teman-teman, kemudian juga observasi, kemudian juga minta beberapa pertimbangan gitu kan,
setelah itu kita analisis, kita timbang dari berbagai sudut pandang, sisi, kemudian setelah itu ya diputuskan. Jadi dianalisis dulu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Pak, kira-kira solusi efektif apa ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus nilai etika dan solusi efektifnya itu bagaimana? Solusi efektif ya pada intinya itu tadi, untuk kebaikan. Kalau sebuah keputusan itu sudah mengerucut pada untuk kebaikan bersama, kemudian khususnya rujukan moral tidak menabrak aturan, pasti ya kita harus ambil. Iya. Pak, melanjutkan pertanyaannya Pak. Pertanyaan nomor 5, kira-kira ini apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau dilema etika yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita kan ini benar sama benar ya. Yang menjadi susah ya itu tadi, kadang memilah antara kewajiban kita juga dengan biasanya dengan rasa rasa kemanusiaan. Itu yang agak susah, biasanya rasa kemanusiaan. Jadi kadang aturan kita sudah benar, tetapi satu sisi aturan itu benar, tapi satu sisi kita harus menimbang nilai kemanusiaan. Tapi ketika kita tetap tidak pegang kebenaran atau aturan tadi, nilai tadi, maka kadang itu akan menjadi presiden buruk, bagi yang lain. Pak, jadi tadi memilah antara kewajiban dengan rasa kemanusiaannya Pak, yang tantangannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan ke rekan saya. Izin ya Bapak, melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian masalahnya atau menyelesaikan di waktu tersebut pada saat terjadi permasalahan, atau Bapak membuat sebuah jadwal rutin atau juga prosedur seperti yang dijalankan di sekolah ini seperti apa gitu Pak? Yang jelas kan dilihat kasusnya juga. Kalau kasusnya kan juga temporer ya, kadang ada kadang enggak. Jadi kalau saya melihatnya bukan kasus ya, kasus itu konotasinya bukan negatif. Jadi ya pada prinsipnya hidup ini kan manajemen masalah, mengolah masalah. Jadi ketika ada masalah gitu ya udah, kalau itu masalahnya bisa kita selesaikan cepat, ya kita akan mengambil keputusan. Tetapi kadang ada beberapa masalah yang perlu kita mencari data, kemudian juga mencari minta pertimbangan, apakah atasan atau empat orang yang mampu. Kalau ininya kan tergantung dari kasusnya itu tingkatnya kayak apa. Kalau tingkatnya jenis kasusnya cuman ringan, ya udah langsung eksekusi. Tapi kalau sedang dan bisa tidak terlalu lama kita ambil keputusan, kita ambil. Tapi kalau yang berat melibatkan beberapa kepentingan terus efeknya besar, ya tentu saja harus kita pertimbangkan lebih dalam baru kita mengambil keputusan. Berarti fleksibel ya Pak, tergantung dari permasalahan tersebut, daruratkah atau bisa dijadwalkan gitu ya. Terima kasih Bapak, lanjut ke pertanyaan langsungnya dari Ibu.
Baik Pak, terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Pertanyaannya seperti ini Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Faktor-faktor ya, kalau yang membantu banyak ya, antara rekan kerja itu kan saling membantu, saling memberi solusi. Kadang kita ajak diskusi, kita ajak refleksi bersama, tujuannya kan untuk mencari solusi ide. Memang tidak bisa saya selesaikan sendiri, kalau masalah itu biasanya harus sekolah ya harus kita selesaikan bersama. Intinya kolaborasi Iya. ya. Saya Izin Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak, yaitu tadi dilema etika, juga rujukan moral, mungkin hal-hal apa yang Bapak petik yang untuk bisa Bapak bagikan bagi kami menjadi pelajaran yang berharga, pengalaman yang berharga ketika kelak kami nanti suatu saat bisa mengambil keputusan ya berdasarkan juga nilai-nilai kebajikan. Boleh mungkin Bapak berbagi bagi kami hal-hal apa, pengalaman apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak. Silakan. Nah, ini bingung kalau seperti ini karena saya nggak punya teori sebenarnya. Jadi yang terpenting adalah jam terbang sih, jam terbang. Kemudian nanti kan Bapak Ibu sekalian kan akan bisa kan secara alamiah akan bisa menyelesaikan sendiri. Yang penting itu jam terbang. Terus kemudian ketika ada masalah itu usahakan ya menahan diri dulu, jangan ketika ada masalah itu langsung direspon, apalagi responnya negatif. Kita menahan diri, kemudian baru ya tadi dianalisis, dipertimbangkan. Setelah itu ya harus diambil keputusan. Intinya itu harus menahan diri. Nanti pasti, pokoknya setiap persoalan itu pasti ada jalan. Dan sebenarnya ketika kita ketika ada permasalahan kita itu adalah itu bisa jadi cara Tuhan untuk kita lebih tinggi lagi. Tapi ketika kita diuji kecil kemudian kita nggak bisa, ya kita nggak akan bisa naik. Jadi saya tenang, itu aja, ngalir, nanti dengan alamnya kita akan bisa menyelesaikan. Karena itu pada intinya ujian, makanya saya tidak pernah saya berusaha tidak pernah pindah-pindah. Karena apa yang terjadi pada diri kita diserang orang, kita dikritik apa gitu, justru itu akan menjadikan kita dewasa, lebih hebat lagi. Tapi kalau kita langsung respon negatif, selesai. Terima kasih Pak. Berarti pengalaman atau jam terbang bisa mengontrol emosi ketika menghadapi masalah, begitu ya, dan melakukan refleksi. Terima kasih banyak Pak, luar biasa Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan kami kelak mungkin di posisi-posisi tertentu mengambil keputusan bisa dengan adil ya Pak ya. Amin. Demikian wawancara kami dengan Bapak. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Tadi udah kita laksanakan bincang ya Pak, artinya banyak memotivasi kami nih Pak. Selanjutnya kami mohon doanya Pak, tinggal beberapa step lagi kami akan menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini Pak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kami juga bisa lulus dengan nilai yang baik Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan lancar. Terus jangan lupa intinya ruh dari belajar itu sebenarnya diaplikasikan, diterapkan. Kalau Bapak Ibu belajar saja sebenarnya tidak ada maknanya tanpa kita terapkan. Jadi intinya
terapkan, kemudian intinya lagi berdampak pada anak dan sekolah kita. Sukses selalu ya. Semoga Amin Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Mas Torman Pak. Saya CGP Angkatan 11 dari Sekolah SMP 40. Kebetulan dalam hal ini ada tugas kami mewawancarai kepala sekolah dalam berbagai kasus yang diambil Pak. Ya. Izin Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Mengacu dari pertanyaan Bapak sampaikan, biasanya memang di sekolah kita itu selama mendidik anak murid tentu timbul permasalahan. Karena saya sebagai kepala sekolah harus bijak mengambil keputusan nantinya. Sebab itu dilema yang kami hadapi kadang-kadang konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa itu kadang-kadang kan kita harus menimbang mana yang lebih baik kita ambil keputusannya. Oleh sebab itu hal-hal yang menjadi objek, misalnya perkelahian misalnya, kemudian anak yang terlambat ke sekolah misalnya, itu menjadi catatan penting bagi saya sebagai kepala sekolah, tapi mungkin sebelumnya wali kelasnya juga sudah melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada terhadap peserta didiknya. Berdasarkan laporan tersebutlah kadang-kadang nanti kita memanggil orang tuanya untuk menyelesaikan konflik yang ada perihal anak tadi. Misalnya berkelahi, contohnya sering terlambat ke sekolah. Sebab-sebabnya itu kan harus kita gali lebih dalam. Jadi kita akan temukan jalan keluarnya. Mungkin seperti itulah kira-kira jawaban saya. Terima kasih Pak. Bapak. Luar biasa Pak ya. Ini saya harus banyak belajar dari Bapak ini. Nah, yang kedua Pak, pertanyaan saya Pak, pernahkah Bapak mengalami sebuah kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya, setiap sekolah itu pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Mengambil keputusan dalam situasi yang berbeda. Di satu sisi misalnya anak tersebut itu teman kita misalnya, ada hubungan emosional. Kemudian sementara dia melakukan hal salah menurut peraturan sekolah. Oleh sebab itu saya bilang keputusan kita ambil itu berdasarkan rembuk. Rembukan itu kental dengan wali kelasnya, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi tentang kesiswaan. Kita mendengar masukan dari beliau semua, karena hubungan emosional siswa itu lebih dekat dengan guru dan wali kelas. Sehingga atas masukan tersebut saya mengambil keputusan terakhir, tentu akan melihat posisi yang terbaik, apa yang mesti saya ambil, sehingga keputusan yang itu terasa adil bagi semua gitu. Kedua pihak itu merasa tidak ada yang terjolimi, rasa adil. Seperti itulah kira-kira. Sehingga musyawarah dan musakat itu perlu diambil pada saat mengambil keputusan yang kira-kira mana yang lebih baik dari yang baik itu. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih banyak Pak, luar biasa Pak ya. Berarti prosedur yang Bapak lakukan itu adalah pertama memanggil wali kelas Pak ya? Ya. Lalu mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Luar biasa, terima kasih Pak. Ada beberapa sih yang masih harus saya tanyakan Pak, yang mungkin supaya saya nanti kelak dapat mengambil keputusan dengan adil ya, tidak berpihak ya. Nah, menurut Bapak kira-kira solusi yang efektif yang Bapak lakukan sebagai pimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ini kira-kira apa Pak?
dari pertanyaan Bapak itu kan tentu kita harus mengambil langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mengambil kesimpulan akhir. Berdasarkan pengalaman yang saya alami lah, permasalahan itu kan harus dihimpun terlebih dahulu. Informasinya apa, sebabnya apa, dia melakukan tersebut. Banyak faktor. Oleh sebab itu setelah kita identifikasi masalah dan nilai-nilai, tentu nantinya yang mana yang bertentangan ataupun yang bagus itu akan menjadi bahan pertimbangan kita. Untuk yang ketiganya, pada saat terakhir kita mengambil keputusan juga perlu memberikan atau mendapat pandangan dampak dari keputusan itu terhadap semua orang. Pertimbangannya itu tadi masukan-masukan dari guru, wali kelas, dan BP sebagai bagian dari kewajiban dia untuk menilai semua siswa yang ada seperti itu. Atas masukan itu baru kita akan mengambil keputusan berdasarkan analisa-analisa masukan-masukan dari beberapa teman guru BP misalnya, guru kelas, guru agama, kalau dia moral dia agak lebih kurang seperti dan sebagainya begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita kumpulkan untuk dapat mengambil kesimpulan. Iya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Demikian. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin saat Bapak mengambil keputusan yang tadi, ada nggak kira-kira yang pernah Bapak alami, tantangan apa yang Bapak alami kira-kira dalam pengambilan keputusan ini? Tantangan, ya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya tidak hanya di sekolah, kita dalam keluarga pun pasti ada tantangan mengambil sebuah keputusan itu. Yang jelas dalam mengambil suatu keputusan di sekolah itu, setelah kita mendengar, melihat, dan memperhatikan apa yang terjadi di sekolah, masukan-masukan dari guru, bahwa pada prinsipnya keputusan itu harus diambil untuk menjadi keputusan yang terbaik. Oleh sebab itu, keputusan kita itu mesti mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip aturan sekolah lah, dan etika yang ada, sehingga siswa tadi atau orang tua siswa tadi merasa diperhatikan atau dimanusiakan lah. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu melalui pertimbangan yang matang. Jadi komunikasi antara kedua belah pihak. Sebab itu juga mengambil manfaat dari keputusan itu tadi. Kalau keputusan kita bersama-sama menyetujui, maka keputusan itulah yang mesti diterima sesuai dengan aturan sekolah kita lah. Jadi kita menyampaikan aturan sekolah, mengambil keputusannya harus begini. Suka tidak suka, itu tetap harus kita mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu terasa sulit, tapi sebagai pimpinan sekolah, kita harus mengambil sikap keputusan tersebut. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa Pak ya. Izin bertanya lagi Pak. Kira-kira di sekolah Bapak ada nggak kira-kira prosedur atau jadwal-jadwal tertentu yang Bapak coba buat untuk menangani sebuah kasus-kasus dilema baik juga rujukan moral Pak? Kira-kira ada nggak? Secara khusus tidak ada, akan tetapi setiap kasus yang muncul kita himpun terlebih dahulu. Misalnya melalui wali kelas, satu kali misalnya siswa ini berlakukan di luar dengan aturan sekolah, ditegur, menjadi catatan. Setelah wali kelas nanti dia naik nanti maju ke guru BP misalnya, tidak bisa juga nanti diatasi, nanti baru guru BP, guru kelas, wali kelas tadi dan guru BP akan menyampaikan tentang anak didik saya ini yang kita proses tapi tidak mau berubah. Jalan keluarnya adalah nanti saya sebagai pimpinan sekolah memanggil orang tua yang mendiskusikan kembali apa yang menjadi konflik kepentingan antara anak, apakah dia ada tekanan di luar kah, mengapa dia sikapnya begini, gitu kan? Apakah di rumah dia diberikan kebebasan karena orang tuanya bekerja
bapak dan ibunya, sehingga pengawasannya tidak melekat di rumah lampau bebas. Oleh sebab itu yang seperti itu saya bilang tadi, pertimbangannya itu dari bawah terlebih dahulu, wali kelas, guru BP, hingga masuk terakhir ke saya mengambil keputusan itu yang secara bijak. Demikian Pak. Iya, berarti semua informasi sudah Bapak cari tahu dulu ya, baru pengambilan keputusan. Luar biasa Pak. Kira-kira Bapak nih ya, ada nggak kira-kira menurut Bapak faktor-faktor atau pendukung yang mempermudah Bapak mengambil keputusan ya sesuai dengan dilema etika atau rujukan moral itu selama Bapak ini jadi kepala sekolah? Memang ada kadang-kadang dilema itu ya. Kita kadang-kadang itu mengambil keputusan itu kadang-kadang ini anaknya teman, ini anaknya bukan teman. Kadang-kadang perbedaan itu kadang-kadang terbersit juga dalam otak saya ini, kadang-kadang membedakan seperti itu. Tapi sebenarnya namanya peraturan sekolah, apapun yang mereka lakukan, kita mesti terapkan hal yang sama, baik itu teman, karena mereka semua adalah murid kita, gitu kan? Jadi tidak ada rasa kita itu memihak kepada salah satu antara teman atau bukan, kita anggap sama saja semuanya itu. Sehingga mengambil keputusan tadi berdasarkan masukan-masukan dari wali kelas dan guru-guru tentang anak itu diproses bagaimana keinginan sesuai dengan sikap dan perilaku dia di sekolah. Kalau sudah ada masukan yang mendorong anak tadi memang tidak bisa lagi dibentuk karakternya, tentunya akan kita proses, misalnya ya kita pindahkanlah dari sekolah lain dan sebagainya. Itu jalan terakhir yang kita putuskan dalam selama proses komunikasi kita dengan orang tua wali murid. Saya pikir demikian. Luar biasa Pak ya. Saya sangat terinspirasi Pak atas penjelasan Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak ya. Izin sekali lagi pertanyaan terakhir saya Pak. Kira-kira apa Pak nasihat atau pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada saya selaku saya masih sangat muda Pak ya dalam mengambil keputusan ini, karena saya lihat tadi Bapak menjelaskan luar biasa. Saya sangat terinspirasi langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira nasihat Bapak bagi saya selaku masih muda ya, apa kira-kira untuk dalam mengambil keputusan ini? Sebagai manusia tentunya kita tidak luput juga dari kesalahan dan kesilapan. Oleh sebab itu tidak sempurna seorang manusia itu kalau dia sendiri saja. Oleh sebab itu juga kan kita butuh orang-orang yang di sekeliling kita untuk dapat memberikan pandangan juga sebagai bahan pertimbangan, sehingga pengambil keputusan juga merupakan ada analisa dari teman-teman semua. Oleh sebab itu saya juga masih belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak keputusan serta fleksibelnya untuk menyusun keputusan jika diperlukan. Oleh sebab itu keputusan akhir itu kepala sekolah, tapi berdasarkan juga masukan dari guru yang di bawah saya, karena mereka yang lebih dekat dengan siswanya, sehingga masukan-masukan itu penting sebagai bahan pertimbangan keputusan akhir itu, biar semua belah pihak, kami dan orang tua merasa puas agar hal-hal seperti itu menjadi kebiasaan di sekolah lah. Jadi kita sebagai pimpinan tidak otoriter begitu. Oleh sebab itu perlu masukan, karena kelemahan manusia itu tadi kan, kita kan manusia yang perlu berkomunikasi dan perlu orang lain juga. Seperti itulah kira-kira Pak. Baik, terima kasih banyak Pak, udah luar biasa. Terima kasih Pak buat nasihatnya, sarannya, masukannya, atas pemaparannya tadi Pak, sangat luar biasa. Ya, kelak ini menjadi pedoman bagi saya Pak, sehingga mungkin suatu saat saya mengambil keputusan, saya boleh mengambil dengan keputusan yang adil Pak.
Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga selalu sukses. Iya Pak. Izin keluar Pak. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Izin Ibu, kami mengambil waktu Ibu sedikit. Kebetulan kami ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan kami tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Master Manalu, tempat tugas SMP 40 dan bersama dengan teman saya. Saya Puji Yuniarti Bu dari SMP 40. Iya, mohon izin Ibu, kami ingin mewawancarai Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral, ya, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan nilai-nilai kebajikan selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah Ibu ya di Musina. Nah, Ibu, ada beberapa pertanyaan Ibu yang mungkin saya akan tanyakan bersama dengan rekan saya nanti Ibu. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu sebagai pemimpin sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik Pak, akan coba saya jawab ya tentang dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah. Baik, untuk dilema etika mungkin kita akan melihat atau mengidentifikasi dari masalah yang terjadi. Mungkin di sekolah ini kan ada aturan, ada peraturan sekolah ya yang harus dipatuhi oleh siswa. Mungkin di situ ada untuk salah satu aturannya itu anak-anak ini harus datang tepat waktu. Karena di sini masuknya jam 7 Pak ya, jadi otomatis sebelum jam 7 siswa sudah berada di sekolah. Mungkin dari setiap hari dari Senin sampai Jumat itu ada yang datangnya telat. Karena mungkin ke Senin itu datangnya jam 7:15, jam 7:30. Berarti itu kan sudah bisa kita golongkan di dilema etika. Kenapa? Anak itu tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah gitu. Itu untuk kasus-kasus yang mengarah ke dilema etika. Terus kalau untuk rujukan moral seperti tata tertib anak yang ada di dalam kelas, dia belajar di dalam kelas yang merasa kelasnya ribut, bising, otomatis belajar tidak nyaman. Jadi dengan adanya itu kita mencoba untuk memberikan suatu estimasi terhadap pembelajaran siswa melalui wali kelasnya. Jadi sama juga mungkin kalau yang etika moral tadi tentang peraturan yang kita tetapkan itu biasa dihandle dengan guru piket. Tetapi kalau kejadian yang konflik yang terjadi di dalam kelas biasanya awalnya ditangani wali kelasnya dulu yang ada di dalam kelas. Berarti dari wali kelas dulu mengumpulkan informasi. Iya, informasi ke kita, baru nanti dia melaporkan ke wakah kesiswaan, baru nanti ada disampaikan melalui guru bimbingan konselingnya, nanti baru kita selesaikan. Kalau seandainya kasus itu diselesaikan maksudnya tidak selesai dengan guru itu, maka semua pihak akan kita panggil. Baik Ibu, ingin bertanya lagi Bu yang kedua. Nah, Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah, menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan itu? Baik, untuk mengambil sebuah keputusan yang tadi disampaikan ada yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, untuk mengidentifikasi masalah tersebut kita akan adakan diskusi dengan semua majelis guru ataupun warga sekolah yang terkait di dalamnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan secara sepihak. Mesti kita menerima masukan ataupun saran dari pihak-pihak lain dan mana keputusan yang terbaik bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti langkah yang adalah mendiskusi dulu ya dengan pihak sekolah, pihak warga sekolah, baru nanti keputusan itu bisa kita jalankan dengan baik apakah bisa dilaksanakan gitu. Setelah Ibu melakukan diskusi itu, kira-kira prosedur atau langkah-langkah yang lain yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan ini, kira-kira apa Ibu untuk menentukan ini
baik dilema etika ataupun rujukan moral. Baik, mungkin di awal kita menyelesaikan masalah tersebut, kita akan mengumpulkan fakta dulu tentang kebenaran ataupun masalah yang terjadi. Kita kumpulkan data dulu, baru nanti kita identifikasi masalah tersebut bersama, dan juga nanti setelah kita identifikasi, nanti kita pertimbangkan baik buruknya ataukah masalah tersebut bisa dijalankan atau tidak, ataupun seperti yang disampaikan tadi ada kebajikan di dalamnya, bisakah kita laksanakan. Terus baru nanti kita diskusikan bersama masalah tersebut, dan juga setelah itu baru kita ambil keputusan untuk menjalankan hal tersebut, dan nanti selanjutnya kita akan buat alur ataupun rencana tidak lanjut untuk perencanaan masalah tersebut. Oh begitu Bu ya, berarti selain Ibu melakukan diskusi, berarti Ibu mengumpulkan fakta-fakta tentang kasus tersebut ya, mengidentifikasi. Baik Ibu, mungkin hanya satu pertanyaan lagi dari saya karena ada rekan saya Bu. Kami sama-sama satu fasil Bu, jadi mungkin nanti yang akan melanjutkan pertanyaan rekan saya. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Ibu. Kira-kira menurut Ibu, selama Ibu jadi kepala sekolah, solusi yang efektif yang menurut Ibu dalam mengambil keputusan ya yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral ini, kira-kira apa Ibu bisa mungkin berbagi dengan kami? Baik, mungkin cara yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah ini mungkin kita melibatkan beberapa orang atau beberapa warga ya, dengan mengambil keputusan dengan berkomunikasi dengan jelas dan baik, dan komunikasi dengan baik dan jelas dan juga transparan tentang masalah tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik dan transparan dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah itu bisa kita pecahkan bersama untuk dijalankan ataupun untuk diberi keputusan yang terbaik mana yang bisa kita laksanakan. Berarti yang selama ini dilakukan melibatkan tim dan juga transparan dan juga komunikasi yang baik. Ya, adanya keterbukaan yang baik di dalam masalah tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Ya, baik Ibu, saya melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan beberapa oleh rekan saya, Pak Master. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Baik, tantangan yang sering terjadi dalam menyelesaikan masalah ini termasuk konflik ya, yang atau kepentingan atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya, adanya tantangan dari dalam, adanya tantangan dari luar gitu untuk di dalam masalah tersebut, dan tidak adanya kepastian atau memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan itu untuk dapat dijalankan dengan baik. Jadi maka kita akan membuat suatu keputusan itu dengan adanya masukan atau tentang agar masalah itu bisa terselesaikan. Karena kalau tekanan dari luar, mungkin kita bisa memanggil pihak terkait yang bisa untuk menyelesaikannya. Mungkin kalau dari dalam kita akan coba diskusi ulang menyelesaikan masalah tersebut, karena dengan adanya keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka keputusan itu bisa dapat diambil dengan baik. Oke, baik Bu. Jadi tadi untuk tantangannya ada beberapa ya Bu. Antaranya itu adalah konflik dan tekanan dari luar, kemudian ketidakpastian ya Bu ya. Iya, tidak pasti. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu itu mempunyai jadwal dalam penyelesaian kasus dilema? Apakah penyelesaian itu secara langsung atau ada memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur lah ya, seperti yang Ibu jalankan? Baik, untuk menyelesaikan sebuah kasus kita tidak punya jadwal yang sudah terprogram. Namanya juga kasus, kita nggak tahu kapan terjadi dan kita berharap tidak pernah terjadi. Tetapi itu hal yang tidak wajar. Kasus itu pasti ada terjadi. Jadi kalau seandainya ada terjadi kasus, kalau kasus itu masih bisa kita laksanakan atau kita putuskan di dalam suatu forum intern, itu kita selesaikan secepatnya. Tetapi kalau itu melibatkan pihak luar,
seperti orang tua. Tentu tidak bisa kita di saat ada kejadian kita langsung panggil. Mungkin orang tuanya ada yang bekerja, ada yang ada kepentingan lain. Jadi kita akan buat jadwal tertentu ataupun kapan waktu bisa dilaksanakan itu menyelesaikan masalah itu. Kalau seandainya sudah ada waktu atau feedback dari pihak luar yang kita libatkan tadi, mungkin bisa kita laksanakan. Oke, baik Bu. Jadi ada yang secara langsung, Ada yang kita yang dari buat menunggu jadwal ya. kita tunggu jadwalnya. Iya, tergantung dari konfliknya atau masalahnya ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Untuk menyelesaikan suatu masalah itu kita sangat membutuhkan kekompakan dari tim untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang ada di antara tim itu yang silanya tidak menerima keputusan tersebut gitu. Jadi kita harus adanya keterbukaan untuk di dalam itu, dalam memiliki dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak terkadang-kadang juga melibatkan pihak luar gitu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita lihat seberapa besar masalah itu masalah yang terjadi itu. Yaitu tadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi di saat itu, kondisi masalah yang terjadi di saat itu. Oke, baik Bu. Jadi yang membantu itu adalah tim ya Bu, tim yang kompak, yang solid ya Bu ya dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya dari kami, yang yaitu dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, mulai dari identifikasi, faktor-faktor, tantangan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu bagaimana Ibu? Baik, untuk menyelesaikan masalah dari sekian masalah yang telah kita selesaikan tadi, mungkin yang dapat saya petik dari hasil tersebut adalah komunikasi yang baik. Adanya komunikasi yang baik, adanya keterbukaan, adanya transparansi di antara semua, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa istilahnya ada yang terkecilkan di dalam situ. Jadi otomatis semuanya saling menerima apa yang telah kita jalankan, semuanya itu merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan semua. Karena kalau ada yang merasa tidak nyaman di dalam mengambil keputusan tersebut, tentu kita tidak merasa nyaman juga untuk menjalankannya. Jadi otomatis semua yang terkait di dalamnya harus menyetujui. Setidaknya mungkin di dalam satu tim kita ada 25 orang, terus 24 orang setuju, berarti keputusan bisa kita jalankan. Ya mungkin dia juga ada kepentingan pribadi dan kita tidak juga mau memperpanjang itu. Intinya semuanya terbuka dan saling yang terlibat di dalam dana saling memberikan sinergi untuk keputusan yang telah kita buat. Oke, baik Bu, luar biasa ya Bu. Pokoknya di sini untuk motivasi saya juga untuk kedepannya dalam pengambilan keputusan itu memerlukan komunikasi yang baik seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah Ibu bersedia untuk kami berbincang-bincang ya. Kami serahkan sama rekan saya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu telah menerima kami untuk wawancara Ibu ya. Suatu penjabaran yang luar biasa Ibu. Ini kiranya kami juga nanti kelak kalau dipercayakan jadi pemimpin, Amin. Kami boleh mengambil keputusan dengan bijak. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, Sekali lagi. Terima kasih ya Bu.